Bendera bajak laut topi jerami dari serial anime One Piece. Dari kaki gunung Himalaya di Nepal hingga jantung demokrasi Eropa di Prancis, hingga Nusantara di Indonesia. Bendera ini seperti hantu yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Apakah ini hanya lelucon anak muda atau ada kode rahasia yang sedang disampaikan? Hai guys, welcome back to my channel. Dalam gelombang demonstrasi yang mengguncang berbagai penjuru dunia, sebuah simbol aneh terus bermunculan. Bukan simbol politik kuno, bukan bendera kelompok tertentu, tapi sebuah bendera dari dunia fiksi. Bendera bajak laut topi jerami dari serial anime One Piece. Dari kaki gunung Himalaya di Nepal hingga jantung demokrasi Eropa di Prancis, hingga Nusantara di Indonesia. Bendera ini seperti hantu yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Apakah ini hanya lelucon anak muda atau ada kode rahasia yang sedang disampaikan? Nah, dalam video kali ini kita akan menyelami salah satu fenomena budaya pop dan politik yang paling aneh dan menarik di era digital ini. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus memahami kekuatan dari simbol ini. Dalam dunia One Piece, bendera bajak laut topi jerami bukan sekedar kain. Ia adalah lambang kebanggaan, mimpi, dan janji. Setiap kru bajak laut memiliki bendera yang unik dan mengibarkannya adalah deklarasi keberadaan dan prinsip mereka. Bendera Luffy dengan tengkorak yang sederhana dan topi jerami khasnya melambangkan kebebasan, persahabatan, dan pemberontakan terhadap otoritas yang menindas. Dalam hal ini, world government yang korup. Ini adalah simbol untuk mereka yang tidak mau hidup dengan penyesalan. Sekarang mari kita lacak kemunculannya di dunia nyata. Di Nepal, bendera ini terlihat dalam unjuk rasa menentang korupsi dan ketidakstabilan politik. Bagi para pemuda Nepal, Luffy mungkin mewakili semangat melawan sistem yang telah gagal menjawab aspirasi mereka. Ada juga teori bahwa topi jerami bisa diasosiasikan dengan petani dan rakyat jelata yang menjadi basis perlawanan. Di Prancis, negara dengan sejarah revolusi yang kaya, bendera One Piece muncul di antara kerumunan. Gerakan seperti Gilets Jaunes ataupun rompi kuning adalah perlawanan terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap tidak adil. Karakter Luffy yang menentang elit dan berjuang untuk rakyat kecil sangat resonate dengan semangat ini. Dan Prancis sendiri juga memiliki komunitas anime yang sangat besar dan terpolitisasi. Dan di Indonesia, bendera ini juga sempat berkibar. Dalam gelombang demonstrasi yang menolak berbagai kebijakan, anak-anak muda mengibarkan simbol dari One Piece. Ini menunjukkan globalisasi dari simbol perlawanan. Bagi mereka, One Piece bukan sekedar tontonan, tapi sebuah alegori perjuangan melawan ketidakadilan yang mereka rasakan langsung. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan? Ini bukanlah koordinasi global yang terpusat. Ini adalah fenomena organik yang lahir dari beberapa faktor kunci. Yang pertama, bahasa universal kaum muda. Anime adalah bahasa global generasi Gen Z dan milenial. Mereka lebih mudah terhubung melalui simbol budaya pop daripada ideologi politik yang tradisional. Yang kedua, nilai yang selaras. Jadi, nilai-nilai dalam One Piece, perlawanan pada otoritas, membela yang lemah, memperjuangkan kebebasan, sangat cocok dengan semangat berbagai demonstrasi rakyat tersebut. Bendera ini menyampaikan pesan moral tanpa perlu terikat pada partai ataupun kelompok tertentu. Yang ketiga adalah perlindungan dari sensor. Nah, ini mungkin yang paling cerdas, menggunakan simbol fiksi bisa menjadi bentuk plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal. Sulit bagi otoritas untuk mengkriminalisasi sebuah bendera anime.
membuatnya menjadi alat protes yang relatif aman secara hukum. Jangan lupa, One Piece sendiri adalah cerita yang sangat politis. Eiichiro Oda sang mangaka dengan jenius menyelipkan kritik sosial tentang rasisme, ketimpangan kekayaan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi wajar jika fans yang tumbuh dengan cerita ini menemukan relevansinya yang kuat dengan dunia nyata. Jadi apakah kemunculan bendera One Piece di Nepal, Prancis, dan Indonesia adalah kebetulan? Sama sekali tidak. Ini adalah bukti nyata bahwa cerita bukanlah sekedar pelarian. Cerita yang powerful dapat menjadi kompas moral, simbol persatuan, dan senjata perlawanan. Bendera bajak laut topi jerami telah melompat dari halaman manga dan menjadi simbol harapan yang nyata bagi banyak orang yang berjuang untuk dunia yang lebih baik. Itu adalah bukti bahwa One Piece harta karun terbesar yang diidam-idamkan. Mungkin bukanlah sebuah tempat, tapi sebuah idealisme, sebuah dunia yang bebas dan adil. Jadi menurut saya pribadi ini fenomenal. Lucu tapi dalam. Konyol tapi powerful. Saya sih salut sama kreativitasnya. Gimana menurut lu? Apakah lu pernah lihat simbol budaya pop lain yang dipakai kayak gini? Share pendapat lu di kolom komentar ya. Stay wibu, stay awesome, peace out. See you in the next video. Bye bye.